Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo? Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi tentang pelaksanaan kampanye untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kampanye adalah satu kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan juga program daripada pasangan calon, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan juga calon wali kota. Nah, pelaksanaan kampanye ini sendiri Bapak Ibu sekalian, ini mulai dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November tahun 2024. Jadi kurang lebih selama 60 hari Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan kegiatan kampanye. Selanjutnya bentuk-bentuk daripada kampanye yakni yang pertama pertemuan terbatas, kemudian yang kedua pertemuan tatap muka dan dialog, kemudian yang ketiga debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, yang keempat penyebaran bahan kampanye kepada umum, yang kelima pemasangan alat peraga, dan yang keenam adalah kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu metode kampanye yang bisa dilaksanakan dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November tahun 2024. Selanjutnya untuk metode kampanye dengan memanfaatkan iklan media massa cetak dan media massa elektronik, ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dari tanggal 10 sampai dengan 23 November 2024. Jadi pasangan calon silakan memanfaatkan media apa saja untuk mengiklankan dirinya mulai dari tanggal 10 sampai dengan 23 November. Kemudian untuk pelaksanaan masa tenang selama 3 hari dari tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024. Dan pada tanggal 27 kita akan melaksanakan pemungutan suara, ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam pelaksanaan kampanye ini ada beberapa ketentuan yang perlu ditaati oleh pasangan calon. Yang pertama adalah pada saat menyampaikan materi kampanye harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan santun, patut dan pantas disampaikan, diucapkan dan ditampilkan kepada masyarakat umum. Yang kedua adalah tidak mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga adalah memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat. Yang keempat, tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain. Yang kelima, tidak bersifat provokatif. Dan yang keenam adalah menjalin komunikasi politik yang sehat antar peserta pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat. Jadi itu harapannya kepada Bapak Ibu sekalian, baik pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik maupun tim kampanye, diharapkan untuk bisa menyampaikan materi kampanye sesuai dengan ketentuan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan kampanye selain dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan juga pasangan calon, juga dapat dilakukan oleh pihak lain dan juga relawan. Nah, ini hal yang baru di dalam peraturan yang akan dikeluarkan oleh KPU RI. Nah, pihak lain dimaksud adalah orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon. Kemudian yang dimaksud dengan relawan sendiri adalah kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung pasangan calon tertentu secara sukarela dalam pemilihan. Nah, tentunya tim ini harus didaftarkan kepada KPU provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan juga bupati, wakil bupati, dan wali kota, calon wakil wali kota itu didaftarkan timnya kepada KPU kabupaten kota. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam pelaksanaan kampanye ini ada beberapa ketentuan yang dilarang. Yang pertama, mempersoalkan dasar negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon, dan juga partai politik. Kemudian yang ketiga, melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, atau kelompok masyarakat. Larangan yang keempat adalah menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan juga partai politik. Yang kelima yang dilarang adalah mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
Yang keenam adalah mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Yang ketujuh adalah merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya. Nah, ini tolong jangan dilakukan ya. Kalau misalnya ada pawai jalan kaki itu dilarang di dalam pelaksanaan kampanye. Kemudian yang berikut adalah melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan juga kabupaten kota. Kemudian yang berikut, larang kampanye menggunakan tempat pendidikan itu dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu beberapa larangan terkait dengan pelaksanaan kampanye. Selanjutnya terkait dengan bagaimana dengan metode kampanye, baik pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, debat pasangan calon, dan lain sebagainya. Seperti apa ketentuannya, saya akan informasikan pada video selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka memilih.